Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, alhamdulillah. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, baik itu sehat rohani dan jasmani. Tapi kita lanjutkan materi di semester genap ini, yaitu temanya tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ini dalam sebuah keterangan banyak sekali ya menjelaskan bagaimana durhaka kepada kedua orang tua. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Juwairi mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa quluz zur. Ma zala yuqarriruha hatta qultu lailatus sakat. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Ya, sampai 3 kali salasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Maka beliau mengucapkannya 3 kali. Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, al-isyraku billah. Dosa besar itu adalah pertama mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, juga durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, bukan kepada satu orang tua, tetapi 2 orang tua, ibu dan ayah. Ya. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian. Beliau mengucapkannya sambil duduk bersandar. Serta ucapan sumpah palsu, ala wa quluz zur, ya. Ucapan palsu, kemudian kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Ini hati-hati. Beliau terus mengulangi hingga aku berkata sekiranya beliau itu diam, ya. Ada penjelasan kata ini, ya. Salasan, beliau mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali untuk mempertegas ini maknanya, hikmahnya. Biasanya sunnahnya supaya diulang 3 kali untuk mempertegas, memperjelas, ya, dan menarik perhatian pendengar biasanya, sehingga mereka menghadirkan hati ketika mendengar uraian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada az-zur, ya. Az-zur adalah kedustaan, keburukan dan tuduhan. Kemudian istilah jalasa, yaitu beliau memberi perhatian yang khusus terhadap perkara tersebut, sehingga beliau kembali duduk dengan tegak setelah sebelumnya duduk bersandar. Kemudian penjelasan kata laitahu sakat. Jadi para sahabat mengucapkan perkataan tersebut karena takut kepada Rasulullah SAW dan benci terhadap perkara yang dapat memancing kemarahan beliau. Ya, itu diantara penjelasan kata per kata. Ada istilah salasan, ada istilah az-zur, ada istilah jalasa, dan laitahu sakat. Apa kandungan hadis tadi tentang durhaka kepada orang tua? Yang pertama kandungannya, dosa terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil.
Yang kedua, ancaman keras ya atas perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan perkataan palsu atau batil. Yang ketiga, kandungan hadis ini atau fawaidnya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Yang keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Ya, sebagaimana dalam keterangan yang lain tentang dosa, tentang dusta, bohong. Ya, salah satu tanda orang munafik adalah berdusta. Ya, yaitu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dia dusta, ya, apabila berjanji dia mengingkari, ya, mengkhianatinya, apabila diamani dia senantiasa berkhianat. Kemudian fawaid yang ketiga, kandungan hadis yang selanjutnya adalah penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Yang terakhir, yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang ke-16, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Jari mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, Anwarrad katibul Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu warradu fa'amala alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala. Dari Warrad, yaitu juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Warrad adalah juru tulisnya siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, Muawiyah pernah menulis surat kepada siapa? Al-Mughirah, yang isinya apa? Isi surat ini, kirimkanlah surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Warrad berkata, maka ia melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta serta desas-desus menyatakan ini dan itu, ya. Penjelasan kata, istilah kata kasratus su'al sekarang. Senantiasa bertanya tanpa adanya kepentingan. Nah, ini kasratus su'al. Kalau tidak ada kepentingan atau manfaat, tidak usahlah untuk banyak bertanya, ya, kasratus su'al. Jadi penjelasan kata kasratus su'al, senantiasa bertanya tanpa adanya kepentingan. Kemudian ada istilah kata idha'atul mal, yaitu boros, berpoya-poya, membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama dan tidak menjaganya dengan layak. Nah, ini idha'atul mal, ya. Ada istilah kata juga qila wa qala, mengabarkan segala apa yang didengar sehingga seseorang mengatakan, dikatakan demikian dan si fulan berkata demikian, semata-mata bersandar pada apa yang didengarnya. Tujuannya adalah apa? Berlebih-lebihan dalam memperingatkan. Nah, itu qila wa qala. Apa kandungan hadis tersebut? Yang pertama, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Nah, ini diharamkan. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik tinggalkan. Yang kedua, kandungan hadis ini larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Ingat, ya, perbuatan boros itu adalah ikhwan syayatin, ya, saudara-saudara setan. Ya, maka hiduplah hemat, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, larangan mengabarkan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya, ya. Jadi jangan membuat kepada orang heboh, ya, ataupun seperti belum jelas berita itu dari mana sumbernya dan sebagainya, ya. Larangan mengabarkan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya, ya, sebagaimana dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apabila datang kepada kalian orang fasik fatabayyanu, ya, maka tabayyun dulu, ya,
cross check dulu benar atau tidak ya berita tersebut, baru kita bisa menyampaikan mungkin ke yang lainnya ya. Yang terakhir ya, dua hadis ini, tiga di sini. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Amr bin Mazruq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Ya. An Abi Tufail qala su'ila alayya hal hassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nas kafah. Qala ma hassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihin nas illa ma fi qirabi sayfi thumma akhraja sahifah fa idza fiha maktub la'anallahu man dabaha li ghairillah la'anallahu man sariqa manarul ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhditsan. Dari Abu Tufail ia berkata, suatu ketika Ali ditanya, apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Ali lalu menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Lalu ia mengeluarkan secarik kertas yang bertuliskan, Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Allah laknat itu. Maka sunnahnya ketika menyembelih baca Bismillah. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Ya, ini Allah melaknat. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. Juga Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa yang melindungi, membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi ini. Penjelasan kata ya, istilah pertama ada al-la'nu, yaitu mengusir dan mengisolir dengan